menjajah masuk ke Nusantara. Lalu kenapa kau ganti jadi Alkitab? Hanya Yesus. Kenapa kau pakai sebut Allah? Kenapa? Kenapa? Hanya Yesus, hanya Nggak laku Yesus, nggak laku, nggak laku, nggak laku, nggak laku, nggak laku, nggak laku. Belanda datang menjajah 3 abad tapi tidak laku. Tuhan bule itu Tuhan bule, Tuhan bule nggak laku, Tuhan bule nggak laku, Tuhan bule nggak laku. Catat itu baik-baik. Kalau kau tidak pakai istilah-istilah Islam, tidak akan laku kitab kau itu, Tuhan kau. Siapa yang mau bertuhan sama bule? Kau jangan-jangan datang sini ngatur-ngatur sepaten kau. Jangan kau ngatur-ngatur. Atur itu lembaga Bibelmu tuh. Atur kitabmu itu. Hapus semua istilah Islam di dalamnya. Jangan kau pakai istilah Islam. Habis itu kau hujat Islam. Gak malu kau? Gak malu? Coba lihat terjemahan Al-Quran. Ada nggak istilah Kristen di situ? Ada nggak? Kecuali benar-benar berbicara tentang Kristen. Kalau ada pun silakan tunjukkan. Bicara dewa Roma Yunani kok panggil sebut Allah. Dewanya orang Roma kok disebut Allah. Piye toh? Sadarlah. Jangan kau mancing-mancing. Sadar, jangan kau atur-atur orang punya agama. Jangan kau atur. Agamamu aja nggak mau diatur. Sudah tahu istilah Islam dipakai. Sudah tahu itu sebutan Alkitab sucinya umat Islam diambil. Udah tahu itu Tuhannya umat Islam dipakai. Kenapa nggak pakai Tuhanmu aja? Tahu nggak sih, kenapa banyak orang disarankan minum madu saat sahur dan berbuka? Karena madu bukan cuma manis, tapi juga jadi bahan bakar alami tubuh saat puasa. Organ pertama yang terbantu adalah lambung. Madu melapisi dinding lambung, bikin perut lebih tenang dan gak kaget setelah kosong seharian. Kedua, hati. Madu membantu proses detoks dan mengubah gula alami jadi energi stabil. Ketiga, otak. Glukosa alami dari madu bikin fokus lebih awet, gak gampang lemes saat puasa. Keempat, jantung dan darah. Madu bantu menjaga aliran energi supaya tubuh gak drop mendadak. Makanya, sahur dan berbuka pakai madu bukan cuma manis, tapi bikin puasa lebih kuat, stabil, dan nyaman. Educlay juga kasih solusinya di keranjang kuning. Tinggal cek madu asli sudah terverifikasi supaya puasanya lebih stabil dan sehat. Follow Educlay untuk fakta menarik tiap hari. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Kenapa kok nggak pakai teos? Kenapa harus pakai Tuhan umat Islam coba? Habis itu dan Allah turun ke bumi. Assalamualaikum, Segitu, Bang. dan Allah menjadi daging. Terus kalau Islam kenapa? Bang, itu tadi komalnya siapa tadi?
Cari di surat kabar. Mau naik lagi nih, manusia pemakan babi nih. Mending besok kau sunat babimu. Masalah kelangan. Mending kau sunat babimu itu. Kau sunat babimu. Abang Mending kau Juma, sunat babimu. Abang Juma. Jangan kau panggil saya abang. Kau Ya itu sudah. pengikut agama penjajah, Panggil kau ngapain? Panggil kau Oh, kau yang kafir. naik di sini, kau naik ke sini, kau mau ngatur-ngatur agama saya, nggak bisa. Makanya kau juga jangan bahas tentang agama saya, Juma. Saya harus bahas agamamu supaya Kau tidak banyak juga orang harus tertipu. bahas, Saya juga harus atur-atur kau lah. Nah, emang kau siapa? Satu-satu Suamimu lagi, saja, Mak. suamimu saja ngentot emakmu, kau nggak bisa atur. Suamimu Siapa? ngentot anak kandungnya, kau tidak bisa atur. Ngapain kau atur saya, Siapa tuyul? ngentot babunya? Nafsumu saja kau ngentot sama tetanggamu, kau tidak bisa atur diri lu. Bahkan kau ngentot sama babi, kau nggak bisa ngatur diri lu. Kau ngatur-ngatur saya, emang saya apamu? Hah? Tuhanmu sana tuh, kau suruh pakai baju. Udah 2000 tahun dia. Begitu terus gayanya. Kau bikin sedikit ada agak modern sedikit kayak pakai jas atau apa. Masa sudah 2000 tahun kau bikin patungnya begitu. Kau atur itu, jangan kau atur saya. Kau nggak capek lihat itu Tuhanmu begitu? Hah? 3 kali kau sama Tuhanmu dan nempel begitu. Tolong diturunkan, dirawat baik-baik. Kau malah mau ngatur saya. Suamimu selingkuh, ribut sama kuda di kandang babi. Kau nggak atur suamimu. Kau datang-datang mau ngatur saya di sini. Emang kau siapa rupanya? Itu kulupnya suamimu kau bersihkan. Banyak panonya. Kau naik lagi di sini. Naik lagi dia. Memang perempuan ini mau dimaki memang. Apa? Perempuan apa? Itu Makanya kau stop nonotnya bahas agama suamimu. Stop Nonotnya bahas suamimu agama keurus. saya. Okay? You know, Pendetamu you kurus. stop Pendetamu bahas kurus agama sana, saya. pendetamu. Hei. Pendetamu kurus, jangan Apa urus saya. hahi? Kau stop Urus agama saya, pendetamu. apabila saya akan naik terus Jangan ke rumah. kau urus saya. Jika kau sadar, Sudahlah, jangan kau saling bahas hujat. agama Jangan orang, kau ya. urus Tulis sudah saya. Bahas agamamu saja, Kalau nggak usah agamamu bahas tidak agama mau Kristen. diurus, Agama agamamu Kristen itu kembalikan ke diajari Belanda tentang sana. kasih, Jangan kau sebarkan ajaranmu dengan tipu-tipu. Kalau agamamu kasih, suka sekali tidak kau, mungkin. Tidak Keren. mungkin dianut penjajah. Ini ada Tidak bodoh-bodoh mungkin ada penjajah diam-diam. yang membawa ke Nusantara kalau agamamu kasih. Gak Memang mungkin. kasih. Agamamu datang Tidak, melalui Yesus ini mengatakan penjajah. tentang kasih. Penjajah yang bawa agamamu ke Nusantara ini. Mana ada? Penjajah. Iya. Makanya kau sadar kau. Kau sadar agamamu itu dibawa oleh penjajah masuk Nusantara ini. Ajaran kasih apa? Ajaran kasihan. Iya. Tuhannya kasihan. Kitabnya kasihan. Semua serba kasihan. Jadi jangan kau atur-atur orang, jangan kau datang ke sini, kau sembunyikan kebencianmu ke Islam dengan pura-pura kayak gitu, jangan. Kau naik lagi ke sini, ya, kau siap dimaki memang. Bagus, gak apa-apa. Kau yang datang toh, bukan saya yang ke kewalmu. Kau yang datang, kau yang datang di sini, ya. Bukan aku yang cari kau yang datang ke sini. Berarti kau memang cari masalah dengan saya. Coba kau mau diskusi kek. Tidak, kau mau datang ngatur-ngatur di sini. Saya juga tidak membenci kalau Islam. agamamu itu Adik agama benar, kenapa kau menyembah makhluk kuburan? Ku tanya dulu kau. Kenapa kau benci sama saya? Aku Emang benci saya lo, kenapa apamu? Kenapa? Kalau tidak mau agamamu dibahas, kalau tidak mau agamamu dibahas, lepaskan semua istilah-istilah Al-Quran di agamamu. Jangan kau pakai. Sederhana kan? Iya kan? Sederhana. Jangan kau pakai nama Tuhanku di agamamu. Oke? Jangan kau pakai gelar malaikat Roh Kudus di agamamu. Jangan kau pakai istilah Al-Quran, yaitu Alkitab di agamamu. Sederhana bukan? Nah, gitu. Agama kok tidak punya pendirian. Agama nggak punya jati diri.
nikung sana, nikung sini. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi, perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Kalian sendiri Tuhannya mana? Mana Tuhanmu? Kita perjanjian lama Tuhannya Yahudi, perjanjian baru Tuhannya umat Islam. Nah, dewa yang diperkenalkan Paulus ke orang Athena kenapa nggak kau pakai? Hah? Kenapa kau nggak pakai? Sakit hati kau? Sakit hati kau? Mau nasihati, saya sudah perdengarkan videonya samamu. Komal-komal kafir Kristen itu kerjanya menghujat Tuhan kami, menghujat Nabi kami, menghujat Al-Quran kami. Datang kau di sini, saya tidak menghujat. Naik-naik kau di sini, kau ngamuk-ngamuk, kau marah-marah. Kau perbaiki dulu agamamu, perbaiki dulu internalmu, tegur semua itu komal-komal. Ya, panggil semua itu penghujat-penghujat Islam yang lari ke luar negeri, Edi, Saifuddin Ibrahim, Safiatul, Paul Zong, panggil kembali untuk minta maaf di sini, baru dibilang agamamu kasih. Gitu ibu. Ya, jadi kau bilang mau urus saya, atur saya, kau atur suamimu itu. Coba kau periksa di dompetnya banyak kondom. Baik kali ceritamu. Kau turun ya. Kau turun ya. Turun. Hati-hati kau kena penyakit kelamin. Kurangi sedikit. Baik kali ya turunnya. Ngurus kandang babimu sana, kau urus kandang babi, kau cuci babi, kau sikat giginya. Itu kau urus. Ngapain kau urus si orang sini? Kalau kau mau datang diskusi, di sini tempatnya. Bukan kau naik ngatur-ngatur orang. Emang lu siapa rupanya? Mau jadi pahlawan? Kau ke Komal Kristen. Di Komal Kristen sana kau atur-atur. Atur itu para penghujat. Kau bagus saya begini ya. Bagus-bagus saya begini. Saya dirikan yayasan ya, untuk supaya Kristen penghujat itu bisa kami kemudian redam hujatannya. Oke, ada nggak kau lihat anak-anak saya menghujat? Ada. Ada kuliah anak-anak saya menghujat. Jangankan kemudian menghujat dari anak-anak saya di apologet Islam ini. Orang Islam injak bibelmu, ini orangnya nih yang marah besar, yang memberikan teguran langsung. Tidak ada satu manusia Kristen pun yang melayangkan surat protes keras terhadap tindakannya. Nggak ada. Nih Bang Suman nih. Saking tidak maunya tercipta sesuatu yang tidak baik di antara dua agama ini. Yayasan Apologet Islam Indonesia saya bentuk untuk meredam hujatan Kristen terhadap Islam. Pahami itu. Karena kalau kami dengarkan hujatan-hujatannya itu sangat-sangat sudah berlebihan. Dan bisa menyebabkan sesuatu yang sangat tidak kita inginkan. Pahami itu. Saya mendirikan yayasan ini secara resmi. Diresmikan oleh negara. Ada izin dari hukum dan HAM. Untuk apa? Untuk meredam kalian sang penghujat. Ada lawanmu nih sekarang nih, apologet Islam lawan kalian. Mari diskusi dengan ilmiah. Diskusi kita, keras boleh, yang penting berdata. Oke, daripada kalian menghujat nanti memicu kemarahan umat Islam. Kalau umat Islam sudah angkat bicara, sudah ngambil sebuah tindakan, seruan jihad, aduh sudahlah. Gak usah saya sampaikan di sini. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Maka karena kami tidak ingin itu terjadi, didirikanlah yayasan ini untuk meredam hujatan, penghinaan para misionaris yang masuk dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, dari desa ke desa, memurtadkan orang. Maka kami menerima keluhan, Bang Suma gimana ini? Tolong kasih solusi, kalau tidak kami anarkis. Jangan Bang, jangan. Tidak boleh begitu. Kalau ada apa-apa, ini ada nomor kontak dari Polsek, hubungi Polsek ini. Tapi sudah terlaluan, jangan. Nah, itu fungsi api. Bukan mengempori, api yang meredam semua kemarahan-kemarahan di tengah-tengah masyarakat. Jangan pula kau datang di sini mau menghentikan kami.
Jangan, kau tidak punya hak. Kami ini lembaga resmi. Membahas tentang agama. Cuma lihat komal-komal lain, bukan lagi membahas, dia menghujat, menista. Kau dengar barusan kan video baru itu. Hujatannya itu. Tahu nggak yang presiden sekarang ini di Indonesia? Nabinya itu Nabi Muhammad. Berani-beraninya ini masyarakat biasa menghujat begitu di tengah-tengah masyarakat, depan umum lagi. Kalau umat Islam marah, sehebat-hebatnya kalian, ya pasti juga akan menjadi sesuatu yang tidak baik buat kalian. Sekuat-kuatnya kalian, pasti juga ada yang menjadi sesuatu yang tidak baik terjadi sama kalian. Jangan begitulah. Ya, hargai kita di sini. Apologet Islam Indonesia itu berdiri untuk meredam para penghujat-penghujat. Bukan untuk mencari ribut, enggak. Justru supaya untuk meredam kemarahan umat Islam dan menghentikan hujatan non-Islam terhadap Islam. Begitu. Makanya kami sering mendapat laporan, Pak, ini ada datang di kampung kami, Pak, bahwa tabloid-tabloid, majalah-majalah, dan kami lihat dia sudah 1 minggu di sini. Mereka berkelompok-kelompok diturunkan dari mobil, berjalan masuk dari kompleks ke kompleks menjajakan Tuhan mereka. Di luarnya memang ada Islam-Islamnya, Bang. Tapi begitu kita buka di dalam ternyata isinya isi Bible. Gimana ini, Bang? Masyarakat udah marah ini. Ya saya katakan jangan sampai ada gerakan. Kalau dia datang lagi, tolong laporkan di kepolisian terdekat. Jangan, please. Mohon, kalau Anda mempercayakan kami, dengarkan kami. Baik Bang Suma, alhamdulillah berkat Bang Suma kasih solusi kemarin, mereka sudah dipanggil ke rumah Pak Lurah, sudah diamankan Bang, sudah dinasihati jangan lagi masuk. Udah, dia sudah bikin perjanjian, sudah aman. Itulah fungsinya api. Kalau tidak ada yang meredam umat Islam, tidak ada yang mengontrol kemarahan mereka, itu bahaya. Itu bahaya. Ya, api ini sebagai fungsi kontrol untuk umat. Jangan pula Anda, saya melakukan itu untuk meredam kemarahan umat Islam. Dengan hadirnya saya dengan tim saya, itu meredam umat Islam yang selama ini benci, marah, sedikit lagi meledak, merasa adem kembali karena sudah ada yang mewakili. Pahami itu. Oh, sudah ada api yang mewakili kita. Alhamdulillah, redam lagi mereka sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Datang situ modal sakit hati, kebenaran diungkap naik. Kau urus suamimu sana, jangan kau urusi saya. Suamimu kau urus. Suamimu butuh perhatian. Nah, kau minta lagi. Kau mau diskusi sama saya, diskusi. Kau pilih tema. Silakan kau pilih tema. Kalau kau tidak sanggup tema saya, jangan kau mengatur-ngatur. Negara ini menjamin saya menjalankan agama saya. Jangan kau atur-atur. Kecuali kau sudah menghentikan semua para penghujat yang menghujat agama saya di komal-komal Kristen, baru kau bisa ngatur-ngatur. Kalau soal hujat itu bukan cuman Kristen aja kali, Juma. Terus ngapain kau tidak perbaiki mulut-mulut Kristen itu? Sekarang mah, aduh. Apa? Kau siapa rupanya? Kau siapa? Kau siapa rupanya? Kau coba lihat itu penghujat-penghujat Kristen itu. Sama aja, jangan bilang cuman Kristen, sama aja. Iya, kami ada karena mereka sama yang duluan. Aja, dua belah pihak itu sama mereka aja. Mereka yang duluan, bukan kami yang duluan. Oh, gitu kah? Yes. Jadi Kristen yang duluan. Jelas. Coba kau lihat lembagamu itu. Tunggu. Coba saya dengarkan. Coba kau dengarkan. Coba saya perdengarkan samamu. Dengarkan. Di dalam Bibelmu dikatakan, sebab oleh karena kebodohan Allah. Apakah Mana itu tidak ada di menghujat? dalam di mana dalilnya? Bibel yang bilang begitu. Mana dalilnya? Kau tunggu dituliskan di bawah ini. Biar kau jadi saksi nih. Jangan saya menyebut. Jangan ngarang-ngarang ya, Coba di bawah. Tidak ada Coba yang ketik di tulisan bawah. aneh-aneh begitu. Jangan saya menyebutnya. Jangan saya yang menyebutnya. Ada. Yang di bawah yang nyebut. Jangan kau ngadi-ngadi. Ayo anak-anakku, saya sering mengajarkan. Coba ketik di bawah. Jangan kau ngadi-ngadi. Oleh sebab karena kebodohan Allah. Coba. Mana ada di Bibel aku kayak gitu? Tidak ada. Itu kau ngarang-ngarang sudah.
Nanti kau dengar, kau lihat di sini, Kau jangan sudah saya menyebut. ngadi-ngadi itu. Nanti kau baca di bawah. Tuh sudah mulai ada yang ngetik. Kau buka sekarang. Kau buka di kitabmu sekarang. Tuh. Kenapa suruh aku Ngapain kau pakai? turun? Kenapa kau sih pakai nama penonton di Tuhanku? bawah harus suruh saya turun? Kenapa kau pakai emang? nama Tuhanku? Ku tanya Nama sama Tuhanmu yang mana Ken- yang aku pakai? Allah. Itu memang di Alkitab ada juga. Coba kau baca, ada Allah tidak di situ? Di mana kata Tuhanku. Allah di dalam Bibelmu dalam bahasa Ampun, aslinya DJ. Yunani? Di mana? Ampun DJ. Di mana? Di mana dalam Ada. kitabmu ada kata Allah itu dalam bahasa ada, Yunani? tulis Allah itu ada. Di mana? Sebutkan di mana? Data mana? Aku malas dia berdebat sama kamu, Juma. Makanya Kau itu maunya jangan kau menang ngatur-ngatur. sendiri, Hei, bukan ngatur. di agamamu Bukan itu ngatur. mengatakan sebab karena oleh kebodohan Allah. Kebodohan Allah dibilang, kenapa kau tidak menyebut kebodohan Theos, kebodohan Yahweh? Kenapa harus Tuhanku kau bilang bodoh? Hah? Mau juga ku bilang oleh sebab karena kebodohan Yesus, mau. Tapi itu tidak cocok dengan agama kami. Kami bukan agama penghujat. Di kitabmu itu sudah mengambil nama Tuhan kami, dikatakan lagi bodoh di sana. Habis itu kau datang di sini masuk nasihatin. Kau urus rumah tanggamu kau urus. Jangan kau urus ini. Kalau kau tidak cukup ilmu hadapi saya, kau turun. Jangan kau minta naik ke sini. Hah? Sudah sabar seperti apa umat Islam coba? Sudah sabar apa umat Islam terhadap kalian ini? Sudah sabar kali kami ini sama kalian, kelakuan kalian. Kebaktian di di tetangga kami, nama Allah dipanggil. Allah kami yang ada di surga. Apa pula orang Kristen manggil Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kak. Ayo teman-teman di gaspol tap-tap layar, posting ulang dan di share-share ya. Love orange-nya jangan lupa, love orange-nya nih. Love orange-nya jangan lupa ya. Ayo teman-teman biar nggak kena report nih akunnya. Masya Allah. Makanya jangan cari gara-gara kalian ya, teman-teman Oten ya. Kita diskusi aja. Jangan ini teman-teman Kristen, kita diskusi aja. Ayo. Mungkin Gurunda mau minum dulu, Gurunda. Izin saya Lebay. sebentar. Lebay kali Kang, lebay. Dia minta ke atas mengatur-ngatur orang, ngata-ngatain orang. Ngapain kau atur agama? Enak kali kau mau nipu. Seakan-akan kau ingin apa? Kau ingin pegang tangan saya, kau borgol tangan saya. Habis itu kau pukulin anak saya satu-satu gitu maksud lo? Hah? Kau borgol saya, habis itu kau pukul anak-anak saya satu-satu. Dengan kau ajarin dia untuk menjadi murtad. Begitu maksudnya. Kau jalankan misi-misinya kalian. Pendangkalan akidah Islam. Kalian rubah-rubah kemudian nama Tuhan kami masuk dalam agamamu. Gitu maksudnya. Nggak ada yang bisa menghentikan saya. Paham kau? Sebelum kalian mencabut semua istilah-istilah Al-Quran dari Bible kalian, jangan pernah mimpi saya berhenti. Paham itu? Ya mudah-mudahan saya berhasil mendirikan sekolah apologet. Kau akan menghadapi ratusan zuma-zuma yang lain. Jutaan bahkan zuma-zuma yang lain. Allahu Akbar. Jangan kau ngatur-ngatur. Itu lembaga Bible itu besar sekali itu. Lembaga Alkitab. Bah. Sok paten. Dari mana pula ngambil kata istilah Alkitab itu? Nanti kau akan, kalau sudah berdiri sekolah apologet, kau akan menghadapi jutaan zuma-zuma yang lain yang akan membuat telingamu bernanah. Nah, coba nasihati nih Bang Akang, nasihati dia sebelum ku robek mulutnya lagi nanti. Bunda Lis, udah Bunda Lis ya. Kalau mau diskusi itu aja hayalmu Bunda Lis. aja Bang Juma, apalagi kalau Gak ada hayalan. Katolik itu Bang Juma Diskusi aja, diskusi. Bisa nggak diskusi? Kenapa Katolik? Kenapa Sulit Katolik? banget. Tidak Sulit akan mau kenapa? jungkir balik kepala ke bawah, kaki ke atas. Tidak bakalan Katolik mau masuk Islam kah, mau masuk ke yang lain kan, tidak akan. Siapa yang mau mengislamkan orang-orang yang tidak pernah menyembah Tuhan? Siapa? Saya tidak pernah menyembah Tuhan. Kami. Iya, Saya? siapa Tuhan mana yang kau sembah? Tuhan Yesus, mana Allah yang kau Bapa sembah? di surga. Itu yang Kata saya siapa sembah. dia Tuhan? Katamu Itu yang kan? saya sembah.
Katamu kan? Kata Yesus dia Tuhan nggak? Tuhan Yesus Ayo. dan Allah Bapakku yang Enggak, di surga. itu katamu. Yesus mengatakan dirinya Tuhan nggak? Karena dia merendahkan diri, dia tidak Nenekmu mau kiper, itu katamu. Dia Kau yang merendahkan diri melantiknya. karena dia tidak Kau yang sombong, orang tidak melantiknya. songong. Eh, Dia tidak Yohanes mau 5 mengatakan nomor kalau dia itu 36. Tuhan. Hanya Yesus mengatakan apa? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kesaksian seorang Katolik seperti Anda ini. Yang bukan murid Yesus, bukan sebangsa Yesus, bukan sesuku Yesus, bukan murid Yesus, cuman mengklaim nama Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, kata Yesus. Ayo, bahwa segala sesuatu yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah Bapa, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Mana? Yohanes 5 nomor 31. Kata Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Habis itu kau bersaksi sendiri tentang Yesus. Nih kau isap. Gak ada orang Islam mau masukkan orang Katolik ke Islam. Gak ada. Siapa? Kami udah tahu kok kalian adalah bukan lagi hamba Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan kan? Bagaimana mungkin orang yang sudah nikmat mau dijadikan sebagai hamba Tuhan? Kata Paulus, kalian itu pengikut Paulus bukan hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan. Tapi yang gue heran, di hari Minggu kalian nyembah siapa kalau gitu? Bukan hamba Tuhan, tapi hari Minggu menghambakan diri kepada siapa? Yuk, kepada siapa kalian menghambakan diri di hari Minggu? Katanya bukan hamba Tuhan. Lalu menghambakan diri kepada siapa? Ayo. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan permalukan Katolik ya. Saya punya banyak teman orang Katolik. Mereka baik-baik. Jangan kau permalukan Katolik. Kau mengatakan kami umat Islam mau membuat orang Katolik masuk Islam, tidak mungkin. Tidak ada itu, mana coba ada enggak ajaran Islamisasi, gerakan-gerakan menggunakan istilah-istilah Katolik? Enggak ada di kami, enggak ada. Enggak ada. Yang mau mengkatolikkan Islam, yaitu yang menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Yang mau mengkristenkan Islam, yaitu yang menggunakan istilah-istilah Islam. Padahal yang diajarkan adalah ajaran Kristen. Pret. Bagaimana mungkin? Tidak masuk akal. Orang Islam sholat sujud 5 kali sehari minimal. Orang yang tidak pernah sujud kita mau masukkan ke Islam. Bagaimana ceritanya? Juma, lebih aku habisin air 1 galon, daripada kau dari tadi Apa? sampai serak hilang suaramu. Ya kenapa kau ngatur saya? Kenapa? Kau air 1 galon kau biar. Kenapa? Bukan galon. Belajar kau bahasa Galon Indonesia. sama aja, kenapa? Galon sama aja, emang kenapa? Pantasan kau samakan Nggak bisa antara diskusi manusia itu, dengan benar. Tuhan. Pantasan kau samakan anak orang kau jadikan Tuhan. Maria melahirkan anaknya kau bilang melahirkan Tuhan. Karena kau sedeng, anak orang kalau nanti jadi Tuhan. Gila kau itu. Kau datang nasihati di sini orang sok paten, sok cantik. Emang lu siapa? Kau mal ini, kau mal diskusi. Kau datang bawa ilmu. Ya, kau datang bawa ilmu. Tapi jangan sakit hati kalau saya lebih banyak paham Bible daripada kamu. Gitu loh. Nggak bisa diskusi itu malampir satu itu tuh. Antimo. Memang enggak. Dia bukan mau diskusi, dia mau menghentikan kita, Bang. Iya. Bang. Mengajarkan agama kita. Dia nggak sadar kalau di mereka itu semuanya penghujat, termasuk Rum si Edi, si Bom, Sopiatul, semuanya Rum penghujat. Kenapa gak dinasihati? Nasihati dulu tuh saudara seiman kalian tuh. Nasihati di sana. Baru datang ke sini. Dasar kesundal. Ayo, otenya mau diskusi aja yang naik, ayo. Ini temanya menarik nih, Islam atau Kristen yang sesat. Ini 2 arah nih temanya nih. Ayo silakan, tapi by data ya. Sudah ditulis temanya Kang baik-baik, malah dia mengajak entah apa-apanya dibilangnya. Apalah wanita ini. Silakan yang non muslim naik, kita diskusi. Nggak usah kau ngatur-ngatur. Ya agama kami diajarkan untuk menjalankan agama kami.
Salah satu ajarannya adalah faqatilu awliya asyaitan. Gitu. Dan kau turatur. Perlu kau turatur. Kau jalankan saja agamamu. Ya, selama kau masih bisa jalankan. Ya, halo, Mbak Gemini. Gemini, Muslim apa Kristen? Gemini, Muslim kayaknya ya. Hampura. Selamat malam Hampura. Pijit kayaknya. Orang Sunda ini Hampura. Muslim. Ayo yang Kristen aja yang naik ya, yang Muslim jangan minta naik, yang Kristen aja dong yang naik ya. Ini ada, wah si Geheri ini teman lama saya ini. Ini murid Gurunda ini, Bang Geri ini, cuma nggak mau open camp Bang Geri ini. So artis lu Geri. Salam, selamat malam. Halo, Ger. selamat malam Bang Satria. Sehat lu Ger? Sehat lah Bang. Ya Gimana kabar? temanya ini Ger, temanya ya. Temanya ini Apa tuh? jangan keluar dari tema ya. Wah, aku nggak bisa sanggup aku lawan Bang Zoom aku. Lu emang dari dulu pengen jadi murid terus lu sekali-kali. Enggak, aku ngim aja lah ya. Gua pecat jadi pengacara lu. Silakan Aku belum kalau nyampe mau. ilmunya, udahlah di bawah aja lah. Udah, sok bertanya aja bertanya ke Gurunda. Saya di bawah. Udahlah di bawah aja lah Bang Juma ya. Enggak nyampe Lu ilmu. bertanya aja dulu, lu Oke. bertanya lu. Udah di bawah aja lah. Oke gini Bang. Ini standarnya tuh gimana nih Bang? Ini nggak terlalu sarkas ini Bang. Apanya Bang? Enggak. Islam atau Kristen yang sesat. Itu kan pertanyaan abangku. Dan dua agama ini kan memberikan kategori sesat. Tokohnya ya, Yesus mengklarifikasikan, memberikan kemudian klarifikasi. Orang sesat itu gini. Islam juga mengatakan begitu. Orang sesat itu gini. Kan jelas. Nah, sedangkan tolak ukurnya bukan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tolak ukurnya maka jelas yang sesat adalah Kristen. Saya ingin berdamai dengan senyaman mungkin bagi saudara kami Kristen. Tolak ukurnya adalah Nabi Isa dalam pandangan kami, Yesus dalam pandangan saudara. Menurut Yesus nih, agama yang muncul belakangan setelahnya kan Kristen dan Islam. Mana di antara dua agama ini penganutnya sesat kan gitu? Kalau gitu nanti Bang ujung-ujungnya jadi subjektif Bang. Berdasar data yang ada. Oke, karena gini Bang, kalau kita tarik garis merahnya itu gimana tuh? Benang merahnya gimana coba? Contoh, kan Yesus nih yang jadi dasar pijakan kan? Yesus dengan orang-orang Yahudi tentunya, bukan kita. Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau udah kebaca kan? Setelah murid-murid datang, yang datang kepada murid mengatasnamakan Yesus, Islam atau Kristen. Sederhana itu. Karena Kristen ini tidak ada pada saat Yesus memberi nasihat. Berarti Kristen pun, dalam hal ini seluruh sekte yang ada, menjadi kandidat penyesat-penyesat atau menjadi kandidat korban-korban dari penyesat-penyesat yang datang memakai nama Yesus. Sederhana bukan? Oke, sekarang gini Bang, itu yang memakai nama Yesus itu maksud siapa maksudnya Bang? Oh, dulunya siapa itu? Bukan Yesus. Nah, kalau seorang ustadz datang, dia datang membawa Nabi Muhammad. Bukan nama Yesus. Nah, begitu juga di agama saudara. Kalau dia datang kebaktian atau apakah namanya, pasti dia bawa nama Yesus. Nah, kembali kepada pola yang tadi, waspadalah wahai Bani Israel. Murid-muridnya di Bukit Zaitun, Matius 24, nomor 4, nomor 5. 2-3-nya dikatakan, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, siapa yang datang sering mengatakan ada Mesias ketemu Mesias? Sedikit-sedikit ada Mesias, ada Yesus, ada Kristus. Nah itulah. Makanya polanya saya katakan, sering saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen, apa kata mereka? Kristen itu, Yesus itu tidak bawa Kristen. Kristen itu bukan agama. Kristen itu Yesus tidak bawa agama.
Jadi Kristen itu bukan agama, sebab Kristen itu Yesus itu tidak agama. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Oke. Justru dengan nempelnya Kristus di situ, Anda jadi kandidat. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid orang-orang pilihan juga. Jadi kandidat kan Kristen itu. Jadi gini Bang. Calon. Oke. Silakan. Jadi abang nih merujuk kepada yang di Pulau Patmos sama yang di Damsik ya Paulus itu. Itu yang apa ya? Yang apa namanya penyesat itu maksudnya kalau maksud abang Juma. Sebenarnya titik poinnya itu ada pada murid Yesus. Siapa yang datang pada murid Yesus dengan ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus Kristus? Itu aja sih. Nabi Muhammad tidak mungkin ke abad pertama. Tidak mungkin nabiku ke abad pertama. Ada yang bukan bagian dari murid Yesus, yang memiliki kemudian ruang yang sangat luas untuk memakai nama Yesus agar mendapatkan pengikut banyak. Datang kepada murid Yesus juga, bahkan diawali dengan penganiayaan. Di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah dia. Nomor 12-nya, sebelum kamu disesatkan, dia terlebih dahulu menganiaya kamu. Oh, berarti abang ini merujuk kepada Saulus itu. Lalu siapa? Oke, sebentar Bang ya. Jadi gini Bang, kalau kita tahu riwayat Paulus ini kan Saulus nih penganiaya lah pengikut Kristus kan. Dia kan penganiaya pengikut Kristus waktu dia bernama Saulus ya. Itu ada di Kisah Para Rasul kalau nggak salah. Iya. Nah, terus dia ketemu apalah yang dibilang ketemu Yesus ya waktu menuju ke Damsik. Nah, dia tuh berubah menjadi orang baik itu. Kenapa bisa berubah orang baik kalau bukan sosok Yesus yang merubah dia gitu? Ini kalau versi Kristen. Oke, saya jawab Bang ya. Yesus pernah menubuatkan keadaan itu. Anda boleh baca di dalam Matius 12 nomor nomor 38 sampai nomor 40. Sorry. 43 sampai 45. Anda baca di sana. Bagaimana Yesus menubuatkan adanya orang yang bertobat. Tetapi setelah dia bertobat, bukannya menjadi lebih baik. Ada 8 iblis yang masuk ke dalam dirinya dan jauh lebih sesat daripada sebelum dia bertobat. Nah, analisa saya, karena saya tidak menemukan kandidat lain nih. Analisa saya adalah ketika dia belum bertobat, dia membunuh jasad. Tapi setelah dia melakukan kejahatan yang jauh lebih daripada itu, dia membunuh akal sehat manusia. Sampai pengikut-pengikutnya pun dalam hal bertuhan tidak menggunakan akal. Karena di dalam suratnya dia 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1:19 jelas dia mengatakan kami mematahkan kecerdasan manusia. Kemampuan berpikir cerdas dihilangkan. Bahkan dia katakan apa? Dia katakan begini. Pengetahuan Tuhan pun dia tawan. Kami menawan pengetahuan Tuhan untuk menggiring manusia kepada Kristus. Tuh. Itu pengakuan dia. Bentar, kalau memang ada ya yang menduga bahwa teman-teman Muslim mengatakan bahwa Paulus lah itu yang dibilang rasul palsu. Kalau memang dia rasul palsu, benefit apa sih yang bisa dia dapat? Sementara kita tahu Rasul Paulus itu nggak pernah merasa enak ya, susah menderita, sakit-sakitan, bahkan berakhir di penjara menghadapi mahkamah agama atau Sanhedrin ya. Apa sih benefit yang dia dapat sehingga dia mau jadi rasul palsu? Kan gitu. Orang kalau mau jadi rasul palsu kan ada 3 kemungkinan, kalau nggak tahta, wanita, harta kan gitu kan. Rasul Paulus nggak ada dapat yang ketiga-tiga itu. Jadi benefit apa yang dia dapat sehingga dia menjadi rasul palsu tanda kutip? Oke. Pertanyaan itu bagus. Tetapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya, maka saya sederhana menjawabnya. Apa keuntungan iblis menyesatkan manusia? Apa yang dia dapatkan? Hanya neraka bukan? Jadi Rasul Paulus
berbuat demikian mau bikin ke neraka gitu bang maksudnya? Kan penyesat bang. Kan Yesus yang menerangkan itu. Penyesat, menyesatkan. Nah, kalau Anda masih mengatakan, wah ini Anda berasumsi, oke. Saya kasih data ya. Saya tolong. Ketika murid-murid Yesus datang ke Bukit Zaitun di nomor 3, nomor 4 di Matius 24, nomor 4, nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Data selanjutnya yang dikatakan oleh Yesus di 9, pada waktu itu kamu akan ditangkap, kamu akan disiksa, kamu akan dipenjara. Nah, murid mengalami enggak? Mengalami. Pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Pelakunya? Tapi itu kan bang nggak ada korelasinya bang. Kok nggak ada korelasinya? Kan murid harus mengalami, berarti ada pelaku, ada korban. Anda mengatakan mengalami, siapa pelakunya? Karena data Matius 24 itu membahas nabi palsu. Di data nomor 10-nya dikatakan, 9-nya dikatakan kamu akan ditangkap, kamu akan disesak, kamu akan dipenjarakan, kamu akan dianiaya. Nomor 11-nya banyak nabi palsu yang akan datang menyesatkan banyak orang. Paulus rasul kan? Berarti dia nabi. Rasul sudah pasti nabi. Karena tidak mungkin rasul kalau bukan nabi. Dari mana 13 bukunya dia terima? Dari pewahyuan, bukan surat, nabi. 13 surat, ya. Ya, 13 surat. Berarti dia nabi. Lagian di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 dikatakan bahwa ada beberapa pengajar dan nabi di Antioquia. Di antaranya adalah Saulus. Antioquia itu ya waktu pembentukan Kristen ya. Kisah Para Rasul 11:26. Iya. Dia disebut nabi di situ. Saulus disebut nabi. Ya oke lah Setelah gitu, Bang, bertobat. ya. Oke lah bang, makasih bang ya. Aku turun lah. Oke, saudara Gary. Baik. Makasih bang. Thank you. Oke, Bang. Thank you, saudara. Makasih ya. Jadi sebelum bertobat, dia masuk dalam deretan nabi-nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Setelah dia bertobat, naik lagi dia levelnya menjadi rasul. Itu teman-teman sekalian. Enak kan? Saudara kita Gary, enak diskusi itu, enak. Enak diskusi itu, berdata. Ya, tidak ada menghujat, tidak ada menista, ada data, kita berbicara. Ya, Anda sakit dengan kebenaran itu, ya itulah nikmatnya. Begitulah cara Tuhan untuk memberikan penyadaran kepada kalian. Al-Quran datang belakangan mengatakan apa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku Tuhan akan memenuhi neraka banyak manusia. Kenapa? Karena mereka mendengar tapi tidak memahami. Mereka punya hati tapi mereka nggak gunakan. Mereka punya mata melihat tapi mereka tidak mau menelaah. Jelas itu. Lalu Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Nah, ketika dalil demi dalil kita sajikan Anda tersakiti, itu panggilan Tuhan supaya kalian berpikir. Ini loh, orang udah disampaikan kebenaran sama lo. Udah dinyatakan kebenaran, kenapa kamu bantah? Kenapa kau tidak mau ngikutin? Padahal kamu tahu. Kamu tahu. Apalah ta'qilun? Apakah kau tidak memikirkan? Kamu tahu. Itu kata Al-Quran. Al-Quran datang menegur kita semuanya. Sebenarnya kita berpikir gitu. Jadi dialog, diskusi itu mah biasa. Jangan emosian, jangan marah-marah. Ya kecuali lawan diskusinya memang ya tulalit. Sudah tulalit, blow on, sombong. Tadi saudara Giri, Masya Allah luar biasa. Teman diskusi yang baik. Salut saya. Harusnya saudara-saudara Kristen itu begitu. Ketika ada sesuatu yang kena di otak,
Ya, orang ini Islam, tapi yang disampaikan benar loh, di Bible begini. Ya jangan dibantah. Jangan pakai jurus ular kobra makan cacing. Gak usah kayak gitu. Akui aja, Anda benar bang. Ya sudah. Halo, selamat tidur saudara Andreas. Udah tidur beneran dia. Udah tidur betulan dia. Saudara Andreas. Halo. Halo abang. Iya, halo juga saudara Katolik Protestan. Andreas, kenapa selalu ke perpustakaan, bang? Halo. Makasih teman-teman. Andreas, Iya abang. Katolik Protestan. Protestan abang. Oke. Buka kameranya. Saya membacakan aja. Nggak bisa terdengar suara abangku. Kalau Anda membacakan sesuatu, ya, satu perangkap itu nggak bisa. Di Yohanes abang. Yohanes 10:30. Sabra. Yohanes Apa itu 10:30. bunyinya? Aku bacanya apa di sana? Bapak adalah satu abang. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau saya dengan anak saya juga satu. Bukan berarti saya Berarti kan itu. itu Apa di yang situ Anda kan ingin Yesus sampaikan? menyatakan- di situ kan Yesus menyatakan dirinya itu bahwa dia itu adalah satu Tuhan. Gitu maksudnya abang. Loh, masa aku dan Bapa adalah satu berarti aku adalah Tuhan? Saudara, dengarkan saya. Orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan itu satu dengan Tuhan. Di Islam ada yang disebut ilmu ma'rifat. Orang bersatu dengan Tuhannya mencapai tingkat kesempurnaan. Itu bersatu dengan Tuhan bukan berarti menjadi Tuhan. Itu bahasa tasawuf, itu bahasa sufisme. Aku dan Bapa adalah satu, maksudnya apa yang aku ucapkan benar-benar ucapan Tuhan. Apa yang aku kerjakan benar-benar perintah Tuhan. Kan Yesus mengatakan itu. Yohanes 4:34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan. Tasawuf itu. Ucapanku tidak lain adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Tasawuf itu ilmu makrifat. Orang yang bersatu dengan Tuhannya adalah orang yang mencapai ketaatan kepada Tuhan. Bukan berarti dia adalah Tuhan. Sementara Anda tidak. Yohanes 8 nomor 16-17. Yesus mengatakan aku dan. Coba abang buka 58. Abang buka 58. Yohanes nomor 58. Apa? Di Yohanes nomor 58. Di situ kan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum ada Nabi Abraham apa? Saudaraku baca coba Amsal 8. Nomor 20, 22, 21, 22, 23. Apa kata Salomo? Aku ada sebelum apa? Sebelum langit digariskan. Apa hebatnya pengakuan aku ada sebelum Abraham ada? Jauh lebih hebat Salomo. Aku ada sebelum langit digariskan. Sebelum cakrawala dibentuk aku sudah ada. Salomo jauh lebih hebat. Faktanya Yesus kan ada sebelum Nabi Muhammad kan sudah ada, berarti abang. Kalau sebelum Nabi Abraham ada, berarti kan lebih hebat. Saudara, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu bukan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Maksudnya di situ adalah ajaran Yesus.
kemuliaan yang Tuhan berikan kepadanya sebagai nabi itu sudah ada. Al-Quran juga mengatakan itu. Di Al-Quran surah Ali Imran 81 itu bahkan sebelum kemudian turun ke bumi, Nabi Isa sudah ada. Sebelum pra-eksistensi kemanusiaan, Nabi Isa itu sudah ada. Tetapi kita tidak jatuh cinta untuk menuhankan, karena sehebat apapun dia seorang nabi. Masa gara-gara aku ada sebelum Abraham ada langsung dia jadi Tuhan? Hanya gara-gara kata-kata itu. Sementara dia mengatakan apa? Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Dan muridku setelah mendengarkan segala firman itu, bukan comot-comot firman, tapi segala firman itu, mereka percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Nah, ucapan Yesus aku ada sebelum Abraham ada, itu bukan ucapan dia. Kenapa? Dia mengatakan di dalam pengakuannya sendiri, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapakku. Lah, berarti itu bukan ucapan Yesus. Yesus hanya menyampaikan itu aja. Coba abang buka lagi Kolose 1:16-17. Itu bukan firman Tuhan, itu bukan sabda Yesus, itu karangan Paulus. Itu Paulus punya merek itu, Bang. Yang saya tadi bahas dengan saudara kita Giri. Kalau kerasulannya palsu, maka semua ajarannya palsu. Kalau nabinya palsu, kenabiannya palsu, maka semuanya palsu. Begitu. Kan Paulus yang menanti Yesus itu. Dalam Islam kan menurut abang itu kan Yesus Tuhan kami itu kan Nabi Isa toh. Nabi Isa kan? Pengganti Nabi Isa malah. Tergantung konteks. Kan Nabi Isa, Nabi Isa nggak disalib, Yesus yang disalib, iya kan? Nah, berarti itu penggantinya Nabi Isa. Nah, itu masalahnya. Tuhan Yesus kan diangkat ke langit itu, Bang, bukan disalib. Istilahnya tuh seperti apa ya? Istilahnya disakiti. Dia hanya menjadi mengorbankan dirinya, Bang. Mengorbankan dirinya untuk apa dia korbankan diri? Ya untuk menebus dosa umatnya, Bang. Enggak ada. Itu ajaran yang dibuat-buat belakangan. Yesus disalib itu murni karena untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari perampasan bangsa Romawi. Baca dalilnya. Sekarang saya tanya balik abang, katanya Nabi Isa akan dibangkitkan untuk memberantas itu, namanya apa itu? Bukti kontetikannya tidak ada, Bang. Apa Dajjal itu apalah, Mesir Babil apalah. Bukti dari ininya apa, Bang? Jangan pakai Al-Quran untuk membuktikan. Baca Matius 7 22-23. Enyahlah kalian semuanya, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dia datang mengusir orang-orang yang bermujizat pakai namanya. Yesus datang mengusir kalian. Apakah konteks maksud Yesus membuat kejahatan itu ditujukan kepada kami yang ingin memujinya, atau memang ada kejahatan lain maksudnya? Lalu kepada siapa lagi, saudara? Bukankah kalian yang memanggil dia Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai namanya? Kan kalian, bukan Islam. Lalu ketika Yesus Tuhan Yesus disalib itu kan di samping-sampingnya juga ada orang salib, Bang. Kenapa nggak di istilahnya tuh kejahatan itu nggak mereka melakukan sama itu, Bang? Maksudnya? Kenapa dianalogikannya itu bahwa Tuhan Yesus yang salah gitu? Padahal yang di sebelah juga ada yang salib juga pada saat penyaliban itu. Lah, kenapa siapa harus yang Tuhan Yesus yang disalahkan terus? Istilahnya seperti itu. Siapa yang menyalahkan? Kan kalian yang menyalahkan. Bukan, maksudnya tuh dianggap bahwa menjahati atau
penjahat lah istilah. Padahal kan ketika Tuhan Yesus disalib itu kan ada juga di sampingnya itu sebelah kiri dan kanan yang sama-sama digantung di tiang itu, Pak. Bagaimana polanya ya? Paulus lah yang mengatakan itu, bukan saya. Kalau dalam iman saya, Bung, Yesus itu tidak disalib. Yang disalib Salib, itu Bang. Buktinya penggantinya. ada itu penyaliban. Iya, memang ada penyaliban, tapi bukan Yesus yang disalib. Dan bukti kebangkitannya pun juga ada ya, Bang. Itu menurut kalian. Itu menurut orang Kristen. Sekarang Dan ketika kita berbicara Bible, yang bangkit itu adalah manusia yang sebagai tanda untuk angkatan jahat. bahkan Tanda yang diberi. menurut sejarawan buat menyatakan bahwa saksi bahwa tanah itu kuburan itu kosong, berarti kan memang istilah dan kosong, tapi Yesus dihidupkan, Bang. Memang ada penyaliban itu. Memang ada penyaliban. Di Al-Quran juga mengatakan itu. Cuman masalahnya yang disalib ini bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa yang disalib. Coba Anda baca Yohanes 13 nomor 1. Yesus telah mengetahui sebelum Paskah bahwa telah tiba saatnya dia berpindah dari dunia ke Bapa. Ayo, sebelum Paskah Yesus sudah terangkat ke langit. Artinya yang disalib ini bukan Yesus. Kan gitu. Karena dia lebih dulu terangkat. Sebelum Paskah sudah terangkat duluan. Berarti yang keluar dari kubur pun bukan Yesus. Oke, tadi jelaskan dulu Abang soal tadi yang saya tanyakan tentang adanya Dajjal, katanya nggak bisa mau turun. Istilah konkretnya dalam Islam itu bagaimana? Sementara itu tidak ada dalam pandangan kami, itu istilahnya memberantas, karena Tuhan Yesus saya sudah diangkat ke langit dan tidak akan turun lagi. Yesus turun kedua kali nanti. Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31. Aku akan datang seperti kilat yang menyambar, cahayanya bersinar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Akan terjadi, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Ketika aku datang. Ketika Yesus datang, ketika Isa datang, dia membasmi semua yang melanggar aturan Tuhan, mengatasnamakan dirinya. Makan babi kan dia yang diatasnamakan. Tidak bersunat kan atas nama dia. Semuanya dia. Maka semua orang-orang jahat yang menggunakan namanya akan diusir oleh Yesus. Matius 7, 22, 23. Kan kalian menjual nama Yesus. Sedikit-sedikit kalian melakukan dosa, Yesus tebus. Sedikit-sedikit kalian tidak taati Tuhan, Yesus sudah membatalkan. Yesus terus yang Anda jadikan sebagai dasar. Kami tidak bermaksud jahat kepada Yesus, kami hanya bertuhan kepada Dia, Abang. Maksud Abang itu salah. Itu jahat itu jahat namanya. Makanya dia mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah Ya, kami memang kita bernubuat? Tuhan kan, Abang. Nah itulah makanya diusir. Karena kalian menuhankan dia, sedangkan dia sibuk menuhankan Elohim. Kenapa dituhankan sementara dia adalah hamba Tuhan? Kesalahan kalian itu di situ. Kenapa bisa begitu? Karena ada kekuatan di dalam diri kalian yang kalian tidak sadari, yang mengatur kalian, menghipnotis kalian, yang kalian tidak sadari. Itulah yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu bukan aku, tetapi hanya memakai namaku. Ada sebuah pengakuan dari Thomas, Bang. Abang baca Yohanes 20:28.
bahwa memang ada pengakuan dari Thomas yang mengatakan Yesus memang Tuhan apa? Itu karena dia cuman kaget, ya Tuhanku, ya Allahku. Sama seperti kami. Ketika kami kaget, takjub, ya Allah, kok bisa begitu? Ya Allah, Alhamdulillah. Bukan berarti yang di hadapan kita ini adalah Allah. Kaget Nah, itu. itu kan persepsi abang. Persepsi kami kan bahwa si Thomas itu istilahnya Ya, apa? karena kalian Kristen. Orang-orang Yahudi tidak memahami Tuhan turun ke bumi, tidak memahami syarat menjadi Tuhan, lambung bocor, ada bekas paku. Itu bukan syarat menjadi Tuhan. Syarat Tuhan bagi Bani Israel itu adalah maha suci. Yesaya 5:16. Ya kalau sudah manusia nggak maha suci dia. Bukan Tuhan itu kalau sudah manusia. Hanya gara-gara lambung bocor. Bahkan sebelum kematian Yesus itu jauh sebelum kematian sudah dinubuatkan abang. Jadi istilahnya itu memang sakral dari kebangkitan itu memang istilahnya sakral dalam dalam Kristen kami itu. Saudara pernah mendengarkan sundel bolong? Ya, Luas mana, lebar mana lubang lambungnya Yesus dengan belakangnya yang bolong itu? Masih hidup juga dia. ya karena setan abang. Makanya Yesus, murid-murid Yesus mengatakan dan mengira setan. Lukas 24:37. Itu. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Masa hanya gara-gara bekas tusukan tombak lantas jadi Tuhan? Ya sendal bolong gimana? Udah bolong belakangnya, nggak ada jantungnya pun hidup. Abang coba lihat juga lah di Yesaya 9 nomor 5. Baca nomor 3-nya. Nomor Situ 3-nya jelas, itu yang Bang. nomor Oke, 3-nya nomor 3-nya. itu. Coba. Coba abang sebutkan. Ya bacalah nomor 3-nya. Di situ kuncinya, bahwasanya keadaan yang terjadi pada Bani Israel saat itu harus sama seperti keadaan yang dialami oleh Gedeon. Gedeon menyelamatkan kemudian bangsa Israel dari serangan orang-orang Asyur, orang Midian. Gitu loh. Maka ketika seorang apa di situ? Seorang anak laki-laki datang, juru selamat datang, maka juru selamat ini harus menyelamatkan Bani Israel sama seperti Gideon menyelamatkan kemudian Bani Israel dari Midian. Nah, sedangkan yang datang setelah itu dan yang telah lahir saat itu dan yang melakukan hal yang sama dengan dilakukan Gideon, Raja Yehuda adalah Hizkia.